Hai hai hai, assalamualaikum. Kali ini video aku agak panjang. Aku mau memperlihatkan kondisi rumah kebun aku. Inilah kondisi rumah kebun aku saat ini. Ini adalah ruang tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang ya nginapnya di sini. Ada 2 tempat tidur ukuran nomor 2. Jadi di sini agak sedikit gede ya, bisa tempat sholat ya. Untuk tamu banyak minimal 5 orang ya, 10 orang bisa lah. Dan di sini aku mau lihat spot kita untuk MCK. Jadi kalau kondisi ruang kebun seperti ini, MCK-nya ya seperti ini aja, biasa lah guys, nggak usah terlalu mewah-mewah amat, namanya juga MCK kebun ya. Jadi kita enak enjoy aja, bisa nongkrong di situ berjam-jam sampai mikirkan sesuatu. Dan ini adalah spot yang paling aku sukai, tempat cabai-cabean aku. Ini kita memasuki ruang tamu kita. Ini ada tamu kita, ada tetangga yang datang. Di sini aku jelaskan, ada juga profil yang aku simpan di sini untuk menghalangi dari pintu depan. Ada juga profil di sana aku taruh. Jadi semua itu ada alasannya. Kita masuki dapur merah kita, menyalah dapurku. Untuk dapur ini kita rancang seperti ini, ada kita bikin tempat baring-baring tapi kasurnya masih dalam tahap pengiriman. Ini aku taruh ini karena ini sebenarnya adalah pohon cengkeh, jadi kalau tidak ditaruh di saat hujan langsung merembes. Jadi seperti inilah kondisi dapur kita. Ini kebutuhan kita, susu, sabun, minyak, kelapa masih kurang sebenarnya guys, tapi ya mau dibeli sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Ini adalah tempat lemari makan kita atau rak piring. Aku punya piring cuma sedikit aja, namanya di kebun. Kemarin bawanya banyak tapi entah kenapa raib, entah di mana. Dan ini adalah alat-alat perbumbu-bumbuan kita. Taruh aja di sini. Stok kulkas juga masih ada, masih untuk 2 minggu ke depan. Dan di sini untuk sosis juga masih ada, coto, daging, ayam dan masih ada. Jadi kita masih punya banyak stok, bahkan sampai di Burasa ya kita punya. Ini adalah minuman-minuman aku, walaupun di kebun juga harus siap minuman ya. Ini ikan teri masih ada 3 toples, ada sarden masih 1, susu-susuan, ada cola. Dan ini adalah bumbu racik aku masih sedikit, sisa 3, masih mau ditambah tapi kita beli aja sedikit-sedikit kalau pas pulang latihan, karena memang waktu kita sangat-sangat terbatas. Oh ya guys, aku juga masih punya tempat ini sebenarnya untuk kalau aku capek, aku baring aja di dapur ini. Dan dapurnya sangat bersih, walaupun di kebun ya, sangat-sangat bersih seperti ini guys. Ini kenapa kita punya stok banyak, karena memang kita kan jauh dari warung, atau sebenarnya enggak jauh, warungnya dekat, cuma aku malas aja nyebrang, naik keluar lagi dari kebun, nyebrang hanya untuk sekedar membeli sesuatu 1-2. Jadi aku sekalian stok aja sesuai kebutuhanku untuk 1 bulan. Oh ya guys, ini aku baru pesan stikernya, belum datang, sebentar lagi kita pasang. Jadi dapur ini dominan warnanya marun. Jadi di kebun ini hampir seluruhnya berwarna marun. Ini sebenarnya lantai tanah ya, tanah. Aku cuma kasih mulsa aja, baru kasihkan plastik biar bisa dipijak dengan kaki. Sebenarnya kita punya 2 kulkas. Jadi kulkas yang ini untuk minuman, cuma aku habis bersihkan, jadi kosong lah isinya. Ini profilnya sangat cantik ya guys, keren banget. Guys, kita memasuki ruang makan. Jadi ini tadi yang aku panen, lumayan kan guys. Ini tempat nongkrong aku kalau pulang dari latihan.
sambil lihat-lihat YouTube dan MB Pro. Ini kamar aku. Ya guys, karena kamarnya agak sedikit lipat jadi aku tidak perlihatkannya. Jadi disinilah ini tempat sholat kita. Aku juga buat ruang sholat. Jadi kalau ada tamu masih bisa nampung untuk 10 orang. Dan ini ada ruang MCK kecil aku siapkan, ada showernya juga. Jadi kalau mau ambil air wudhu ya di sinilah. Ini guys, yang paling unik, aku cuma pakai sekatnya dari horden. Horden ini 125 meter semuanya. Aku jahit pakai tangan step by step. Bayangkan aja guys, mesin jahit itu ada di tangan aku. Dan hasilnya beda-beda tipis lah dengan pakai mesin. Ya ngirit di ongkos lah. Kita namanya juga di kebun, budgetnya harus super diperhatikan ya. Yang tidak perlu ya jangan dibeli, yang perlu-perlu aja, karena budget di kebun itu sangat banyak dibandingkan rumah sendiri. Dan ini kita pakai profil lagi di atasnya, kita tutup dengan profil, jadi gimana ya, nggak terlalu kumuh dilihat. Walaupun terbuka, aku nggak mau pakai plafon karena nanti panas dan kesannya tidak eksotik lagi. Jadi ini ada orden yang aku jahit seperti ini. Jadi kalau 125 meter dikalikan 90.000, ya bisa aja dihitung sendiri berapa budgetnya untuk horden ini. Sama aja kalau kita plester rumah ya guys. Oh ya guys, karena kita pasang wifi, jadi kita mau nonton, kita mau belajar, kita mau bikin apa aja bisa. Kita tinggal remotein aja dan keluarlah apa keinginan tontonan kita ya guys. Oh ya guys, next video kita mau lanjut ke ruang cuci piring. Di situ juga ada kompor besar, siapa tahu kita mau masak berat-berat, kita sudah punya kompornya. Dan ini kita memasuki tempat cuci piring kita. Kita masuk nanti ke tempat ini. Dan ini kulkas aku yang ada untuk air. Aku ndak buka karena kosong ya, baru dibersihkan tadi. Nah ini guys, jalan kita menuju ke tempat cuci piring atau dapur kotor. Ini sebenarnya aku mau ubah lagi, aku bikin gazebo di situ guys. Jadi dapur kita tempat cuci piring ini ada meja, terus kita buatkan tempat pembaringan. Ukurannya ini besar ya guys, 3 kali 3 meter. Jadi ini baru ada karpetnya, kasurnya dalam tahap pemesanan, belum tiba, dan papannya juga belum terpasang guys. Jadi kalau ada tamu dan boring ke tempat yang itu aja, bisa main ke sini. Seperti inilah kondisi dapur kotor kita. Walaupun namanya dapur kotor, judulnya bersih. Ini semuanya aku sangat percaya sama horden. Jadi tempat yang aku tempati ini semuanya pakai horden. Tidak ada angin dan hujan yang bisa merembes karena kita pasangnya ketat ya guys. Jadi dia mirip triplex. Dan inilah aku dikelilingi kebun. Apa yang aku punya aku sudah sajikan di sini. Kulkas hidup aku benar-benar nyata. Ada cabai-cabean dan sebagainya, sayur, buah. Aku sisa memanennya, memetiknya. Aku tinggal tanam apa yang mau aku makan, tunggu beberapa bulan kemudian kita lihat hasilnya. Ini pisang juga di sana stoknya udah mulai numpuk, tapi karena stok kita masih banyak jadi kita tidak panen pisang dulu. Lihat guys betapa luasnya. Ini saja kita memakai sampai berapa roll mulsa. Aku ndak bisa hitung lagi, dari setengah hektar ini semuanya aku tutupi mulsa. Jadi kalau kita menyapu cukup dengan pakai sapu ijuk aja, udah. Jadi nggak boros tenaga ya guys. Ini tanamannya subur semua guys. Aku pakai kohe kambing, sekam bakar, pasir dan tanah. Jadi fermentasinya sangat maksimal. Kita pakai juga kapur pertanian untuk menetralkan pH tanah. Dan inilah kejadiannya.
tanaman kita sangat subur. Aku percaya bahwa apa yang aku tanam adalah tanaman yang sehat karena tanpa penyemprotan pestisida. Aku cuma pakai penyemprotan yang aku racik sendiri dari daun pepaya dan bawang putih. Semua kutu dan kuman pasti lenyap. Ya guys, ini aku suka tanaman merica karena aku sangat doyan makan sup. Jadi aku makan sup dari merica segar aku. Ini aku punya cuma satu pohon tapi buahnya lebat banget ya. Hampir setiap hari bisa panen. Kalau aku masak ya ke situ aja ambil mericanya. Dan ini buahnya sangat lebat. Aku juga punya buah naga karena aku suka buah naga, jadi tanamnya banyak. Ada anggur, terong-terongan, dan banyak lagi sayur-sayur. Kadang aku sampai tidak bisa makan semua karena kebanyakan guys. Ya inilah hasil permainanku di kebun sehari-hari. Sampai cabai aja aku nggak bisa petik guys, saking banyaknya merah. Ini kalau dipetik ini paling kita buang aja karena udah ketuaan. Biarkan aja jadi bibit lagi. Seperti itulah perlakuanku pada tanamanku. Kadang ada rasa sayang untuk memakannya. Jadi ya naifnya kita nggak bisa menjual. Dan inilah hasil panen kita hari ini. Aku mau bikin jupe ya, tapi tidak, aku punya buah naga. Aku mau makan buah naga aja. Ini lemon berhasil ya guys. Aku udah panen, ada pepaya juga. Ulala, panen kita melimpah guys. Ini hasil kerja keras aku. Halo guys, ini buah naga kita, ada 2. Ulala, petikan hari ini banyak ya, kita dapat 3 buah naga guys. Lumayan lah daripada beli kan. Semuanya tidak semulus seperti dulu. Lihatlah hasil panen aku guys. Inilah hasil panen aku guys. Banyak kan guys. Semoga ibu-ibu luar sana bisa terinspirasi. Maafkan video aku yang kepanjangan ini. Bye.